Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo sahabat Persit, salam cinta dari kami Persit Sriwijaya Podcast. Mwah. Petik mangga make bila. Nyampak duo isinya bagus galau. Izinkan kami ucapkan bismillah Untuk memulai acara Persit Sriwijaya Podcast. Wong Kito Galo. Halo Persit Sriwijaya, selamat berjumpa dalam acara Persit Sriwijaya Podcast. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Anti Eko Siregar, Ketua Seksi Penerangan dan Redaksi PD2 Sriwijaya, istri dari Kolonel Infantri Eko Siregar, Kapendam 2 Sriwijaya, dan Saya Fani Edwin, Ketua Seksi Organisasi Ranting 3 Yonif 144, Cabang 11 Brigif 8 PD2 Sriwijaya, istri dari Letu Infantri Edwin Watianto sebagai Dankiban Yonif 144 Jaya Yuda. hari ini sehari yang sangat cerah dan berbahagia Sangat ya Van. cerah, Kenapa betul. nih Van? Karena pada kesempatan podcast perdana kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat kita nantikan. Beliau adalah sosok yang sangat bersahaja. Sebelum masuk dalam perbincangan hari ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mari kita sambut narasumber kita, Ibu Ketua Daerah 2 Sriwijaya. Assalamualaikum sahabat Persit Kartika Chandra Kirana Sriwijaya dimanapun berada. Saya kakak, ibu, teman, sahabat kalian semua dimanapun berada. Nama saya Desi Elita. Saya istri dari Majen TNI Ujang Darwis MDA yang sekarang saat ini sedang menjabat sebagai Pangdam 2 Sriwijaya. Kami menikah tahun 98 dan dikaruniai 3 orang anak, 2 putra dan 1 putri. Kami berdua berasal dari Palembang dan merasa sangat bersyukur mendapat kesempatan bertugas di tempat kelahiran dan tempat kami dibesarkan. Saya sekolah dari TK SD di Muhammadiyah Palembang, SMP di SMP 9 Palembang, dan SMA Palembang, SMA Negeri 3 Palembang. Lanjut lagi di jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Halo sahabat kampus di Bukit Besar dan Indralaya, kita satu kampus. Selesai kuliah kami menjadi PNS di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Setelah menikah, pindah ke Dinas Lingkungan Hidup Jawa Tengah, pindah lagi di Dinas Lingkungan Hidup lagi di Kota Bogor, dan di tahun 2022 pensiun dini dari pemerintah Kota Bogor. Selanjutnya untuk pengalaman organisasi, alhamdulillah sejak menikah sampai dengan sekarang selalu menjadi anggota kepengurusan Persit Kartika Chandra Kirana. Di awal menikah karena suami bertugas di Kopassus, saya dididik di Persit Kartika Chandra Kirana PCBS Kopassus. Pernah menjabat sebagai bendahara, kemudian urusan organisasi, kemudian sekretaris, juga pernah di yayasan di urusan pendidikan. Selanjutnya terakhir sebagai Wakeda di Ponorogo dan sekarang menjadi Ketua Daerah Sriwijaya. Demikian. Suatu kehormatan bagi kita semua bisa bertemu dengan Ibu Ketua Daerah di podcast perdana dari PD2 Sriwijaya. Karena untuk sahabat Persit yang di daerah mungkin merupakan suatu momen yang langka bisa bertemu dan berkenalan dengan Ibu Ketua Daerah secara langsung ya Pan ya. Baik, Ibu, kami ingin bertanya, banyak yang penasaran dengan kita-kita yang menggunakan seragam hijau-hijau. Kami izin mewakili rekan-rekan di luar sana menanyakan sebenarnya Persit menurut kacamata seorang Ibu Ketua Daerah itu seperti apa Ibu, dan apa peran dari Persit khususnya untuk suami? Yang kita pakai seragam hijau-hijau ini itu adalah wanita yang sudah dipilih oleh seorang prajurit TNI Angkatan Darat
untuk mendampingi hidupnya dengan segala konsekuensi tugas sebagai aparat keamanan. Persid itu organisasinya. Setelah akad nikah, otomatis wanita yang pakai baju hijau-hijau ini itu adalah anggota Persid. Organisasi seperti layaknya organisasi yang lain, ada aturan dan etika yang harus kita taati. Seperti biasa di organisasi, bukan hal yang berat dan itu sudah kita komitmen kita. Betul. Jadi perjanjian kontan setelah menikah. Ya, tadi peran Persid bagi suami. Saya pernah tanya, apa sih harapan seorang suami itu dengan menjadi anggota Persid istrinya? Suami menjawab, tentu saja supaya Persid bisa mendidik istri saya menjadi pendamping yang baik dan cocok untuk saya sebagai aparat keamanan gitu. Dan tentunya mendukung tugas suami juga. Mendukung tugas kemanapun dan dimanapun. Membahas tentang Persid, mohon izin Ibu, saya ingin bertanya, mungkin sekaligus curhat bahwa kami pernikahan masih di bawah usia 5 tahun, merupakan masa transisi, apalagi kita menikah dengan prajurit TNI yang tadi kita sudah sebutkan bahwa sudah terikat aturan yang harus dipatuhi. Bagaimana tips and tricks dari Ibu untuk seorang Persid muda seperti kami supaya bisa mengatur waktu, menyesuaikan diri sebagai istri, Persid, ibu dan juga wanita karir? Gini, Bu. Oke, jadi pertanyaannya ada tips dan trik. Sebenarnya kan sudah banyak ya aturan dan SOP-nya sebagai anggota Persid. Harus menjadi istri, menjadi ibu, menjadi anggota Persid dan menjadi anggota masyarakat. Tambah satu lagi yang berkarir sebagai staf kantornya gitu. Nah, tipsnya itu satu, jangan tunda pekerjaan. Jangan menunda pekerjaan dan skala prioritas. Apa prioritas kita? Gitu. Tentu saja prioritas kita adalah keluarga. Saya pernah mengalami itu semua dan itu adalah berdasarkan pengalaman. Jangan tunda pekerjaan dan skala prioritas. Pengalaman itulah ibu terbaik. Jadi kita menunda kerjaan tidak boleh ya, Van. Tidak boleh, siap. Dan masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya Ibu. Bagaimana pola asuh terhadap putra-putri Ibu sehingga sampai di tahap seperti ini? Karena yang kita ketahui, Van, Ibu sudah memiliki putra yang berpangkat Letnan 2 yang berdinas di Kopassus dan putri yang sedang menempuh pendidikan kedokteran militer di Universitas Pertahanan. Baik, ini sehubungan dengan tips dan trik itu tadi. Pola asuh yang kami terapkan kepada anak-anak, tipsnya singkat saja. Berdasarkan pengalaman, kami menerapkan pola asuh tarik ulur. Jadi kalau misalnya menggenggam telur, terlalu keras juga dia akan pecah, tapi kalau terlalu longgar nanti dia jatuh gitu. Jadi tarik ulur saya paham, saya kira semua bisa paham. Hari gini kan anak-anak tuh tidak bisa kita kekang, dan bagaimana penggunaan medsos yang sangat masif sehingga kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kalah dengan anak-anak sendiri. Nah, jangan sampai kalah, kita tarik lagi, ulur lagi, tarik lagi. Dan satu lagi adalah konsisten, istiqomah dalam mendidik anak-anak. Itu siap, Ibu. Karena semakin modern zaman, di era zaman sekolah saat asuh ini juga mungkin semakin harus diupdate lagi, mungkin izin. Yang kami ketahui Ibu dan Bapak tempat tanggal lahirnya ini mirip-mirip. Tempatnya di Palembang, kemudian tanggal 28, hanya berbeda bulan dan tahun kelahiran. Wah, nampaknya sudah takdir dan jodoh tidak kemana ya. Jadi mohon izin Ibu bisa diceritakan bagaimana awal Ibu bertemu dengan Bapak dan pengalaman apa yang paling berkesan selama menjadi Persid dan mendampingi Bapak. Karena mungkin tentunya selama Ibu menjadi seorang istri prajurit pasti akan ada satu pengalaman yang saya sampai saat ini tidak terlupakan ya Ibu. Singkat saja ya, namanya bertemu kami sama-sama orang Palembang. Jadi dari TK sampai bekerja pun di Palembang.
kami bertemu di SMA Negeri 3, satu angkatan, pernah satu kelas tapi tidak satu kelas terus. Satu bangku tidak Ibu? Cinta bersemi di sekolah. Cinta bersemi di sekolah, siap. Terus pengalaman saya yang paling ingat itu waktu beliau dinas di dapat military observer di Kongo, dan itu pertama kalinya ditinggal di luar negeri. Waktu itu tidak komunikasi kan tidak terlalu bagus seperti sekarang, bisa Skype, masih bisa apa terbatas, gitu. ya. Dan akhirnya beliau kan dapat setengah penugasan, dapat cuti, kemudian kami umroh. Saya dari Indonesia ke Madinah, beliau dari Kongo, Mesir, kemudian ke Madinah. Bertemu di sana. Bertemu di sana. Belum selesai. Belum siap. Nah, jadi dari Jakarta, dari Solo waktu itu kami di Solo. Saya umrah pakai travel gitu. Ya sudah, tapi karena niatnya sudah beda, saya ingin ketemu suami, bukannya umrah. Akhirnya mungkin niatnya yang salah. Akhirnya dari Jakarta ke Madinah, saya sudah 3 hari kok nggak datang gitu. Ternyata bapak itu ditahan di Mesir, visanya itu tidak approve. Visa tidak approve. Jadi dari Mesir mau ke Madinah tuh sampai 4-5 hari dia tertahan di Mesir. Sementara umroh cuma 9 hari. Jadi 6 hari pertama itu saya sendiri. Karena niatnya sudah jelek itu tadi, jadi enggak umroh. Akhirnya ya Allah, kita meluruskan niat saja. Sudah pasrah. Di 3 hari terakhir baru suami di-approve visanya, ketemu bisa di Madinah. Masya Allah. Itu saja pengalaman luar biasa. Luar biasa Ibu Ji. Dan kami juga dengar Ibu sudah melaksanakan program membaca atau menyempurnakan bacaan Al-Quran yang Ibu berikan kepada guru-guru di Yayasan Jajaran Cabang 2 Sriwijaya. Kalau kami boleh tahu apa tujuan dalam program tersebut Ibu? Di Yayasan Kartika Jaya itu sebenarnya adalah program pada waktu bulan puasa kemarin, pas Ramadan. Masya Allah. Kita sebagai umat muslim bisa membaca Al-Quran, hanya sekedar bisa membaca, tapi tidak dengan sempurna bagus, dengan tahsin begitu. Sementara anak-anak sekarang, anak SD itu sudah bagus bacaannya. Kadang-kadang dia anak itu mengkoreksi bacaan kita. Nah, jadi di yayasan jangan sampai gurunya tidak bisa mengaji seperti anak-anak gitu. Lagi pula kan guru-guru juga aksesnya ke masyarakat dan ke anak-anak itu lebih luas. Betul gitu. Ibu. Jadi sempurnakan dulu bacaan guru-guru, baru mereka dengan PD-nya bisa mengajar anak-anak. Begitu. Program tersebut juga sebenarnya bermanfaat untuk diri sendiri, bukan hanya untuk anak-anak yang diajarkan, tapi untuk anak-anak sendiri. Siap. Izin Ibu, selain untuk yayasan, untuk program Ibu sendiri, untuk Persit sendiri apa izin Ibu? Oh ya, Persit Kartika Chandra Kirana kan punya program kerja yang sudah kita sepakati bersama. Ada yang sedang dikerjakan, ada yang belum, terus ada yang sudah. Kita tinggal menjalankan saja. Selain itu, saya cenderung memberikan pelatihan kepada ibu-ibu untuk lebih memperhatikan tumbuh kembang anak, dan visi untuk pendidikan dan kesehatannya sendiri. Itu saya. Dan dari cerita yang tadi Ibu sampaikan, Ibu pernah menjadi seorang ASN, tetapi lebih memilih untuk mengabdi kepada suami sebagai seorang istri dan tentunya sebagai seorang Persit. Tapi Ibu saat ini juga banyak Persit karena memang diperbolehkan ya Ibu ya, Persit itu bekerja, banyak juga tapi tidak yang mendampingi suami. Kami mungkin boleh diberikan saran dan tips dari Ibu untuk Persit yang bekerja agar bisa terus mendampingi suami tanpa mungkin melepaskan pekerjaannya. Oke. Ini untuk sahabat Persit semua, saya pernah mengalami hal itu.
menjadi anggota masyarakat, menjadi seorang ASN, menjadi ibu, istri, dan itu menurut pengalaman saya sulit sekali dilaksanakan, sangat sulit, dan ada yang harus dikorbankan. Pengalaman saya yang jadi korban itu anak-anak, sementara mereka sangat membutuhkan kita, tetapi karena sudah lelah, mereka minta diajarkan sesuatu, sampai dua kali kita mengajarkan, mereka belum bisa dapat, udah naik darah, ada emosi bawaannya, dan itu saya sangat sesali. Sampai sekarang pun saya sangat sesali. Dan untuk sahabat Persit semua, pertimbangkan lagi. Terus sebenarnya saya juga bukannya ikhlas banget sih jadi pensiun dini itu tidak. Jadi sewaktu masih bisa di programnya, dulu waktu PNS itu ada titipan itu, ada PNS titipan, dan itu saya manfaatkan. Terus ada juga cuti di luar tanggungan negara, dapat 3 tahun yang tidak digaji, itu juga saya manfaatkan. Kemudian ada cuti besar gitu, yang 3 bulan, saya selalu manfaatkan itu sampai habis yang namanya cuti-cuti itu. Nah, karena saya memang komitmen saya keluarga, suami dan keluarga itu yang saya harus ikutin gitu. Sampai tahun 2020 itu titipan itu sudah tidak boleh lagi. Jadi kalau ASN mau pindah, ya pindah semuanya. Tidak ada titipan gitu. Akhirnya dengan berhati ya udah deh pensiun dini saja gitu. Baik. Jadi intinya memaksimalkan waktu yang ada saat ibu bisa untuk keluarga. Betul sekali. Seperti perkataan ibu tadi sebelumnya, skala prioritas, dan jangan pernah menunda pekerjaan. Tidak terasa ini waktu berlalu sangat cepat. Bisa lebih lama lagi nggak ini kita sepertinya Ibu? Izin Ibu, mungkin ada pesan dan kesan yang mungkin Ibu ingin berikan kepada sahabat Persit dimanapun berada, terutama Persit Sriwijaya. Oke, sahabat Persit Sriwijaya, yang pertama tingkatkan keimanan dan ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, hormati, hargai, dan cintai suami untuk menjalankan tugasnya dan menjalankan tugas kita sebagai pendamping suami dengan mendidik putra-putri dengan baik. Demikian. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu atas pesannya, banyak wawasan dan ilmu ya Fani yang kita dapat hari ini yang kita sebelumnya tidak tahu ya. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat Persit Sriwijaya dimanapun berada. Mohon izin Ibu, sebelum kami akhiri, kami punya sedikit pantun untuk Ibu. Pempek Palembang enak rasanya. Cakep. Ibu Desi yang cantik, Bapak Ujang Darwis yang punya. Baik, mohon izin Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini, telah menyempatkan hadir di sela-sela waktu kesibukan Ibu, jadwal yang padat, karena selain ini juga Ibu akan melakukan perjalanan jauh ya. Dengan senang hati. Iya, semoga Ibu sehat selalu. Amin. Dan kepada Persit Sriwijaya, semoga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan yang maha kuasa dalam mendampingi suami. Tentunya kepada sahabat Persit Daerah 2 Sriwijaya, apabila ada yang memiliki saran, pertanyaan, boleh banget DM IG Persit Sriwijaya. Saya Anti Eko Siregar. Saya Fani Edwin. Sampai berjumpa lagi di Persit Sriwijaya Podcast. Wong Kito Galo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.